Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Yahya dari kelas TIA dan sekarang saya akan melakukan review pendek dan pembahasan tentang multiprocessing. Apakah itu parallel processing? Kemampuan di mana sebuah prosesor menjalankan lebih dari satu hingga lebih tugas yang dilakukan secara bersamaan. Bagaimana cara kerja dari parallel processing? Umumnya, sebuah tugas yang kompleks dibagikan menjadi beberapa bagian dengan penggunaan aplikasi khusus yang dapat memberikan setiap prosesor sebuah tugas dan setiapnya akan menyelesaikan permasalahan itu dan dikembalikan lagi agar menjadi satu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari komputasi paralel. Yang pertama yaitu single instruction, single data. Selanjutnya, single instruction, multiple data, multiple instruction, single data, dan yang terakhir yaitu multiple instruction, multiple data. Saya akan menjelaskan keseluruhan ini satu persatu secara pendek. Yang pertama yaitu single instruction, single data stream. Tipe ini menggunakan satu prosesor dan hanya memiliki satu sumber aliran data setiap waktunya. Jenis komputasi ini tidak dapat melakukan komputasi bersamaan dan juga disebut sebagai sequential computer. Selanjutnya yaitu single instruction, multiple data stream. Tipe ini sama seperti SISD, tetapi memiliki lebih dari satu sumber aliran data setiap waktunya. Jenis komputer ini dapat memasukkan data yang berbeda, tetapi untuk melakukan tugasnya itu sama seperti SISD. Dan ini digunakan dalam komputer yang melakukan analisa data yang besar dengan syarat keperluannya itu sama. Selanjutnya yaitu multiple instruction, single data stream. Tipe ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya memiliki aliran data tunggal. Tipe ini dapat melakukan komputasi secara bersamaan dan biasanya hanya ditemukan dalam komputer khusus atau spesialisasi karena secara arsitektur itu tidak efisien. Dan yang terakhir yaitu multiple instruction, multiple data stream. Tipe ini memiliki lebih dari satu prosesor seperti sebelumnya, tetapi juga memiliki sumber aliran datanya itu lebih dari satu. Dan bisa dikatakan secara bentuk arsitektur komputer ini itu fleksibel dan bentuk komputasinya itu kompleks. Biasanya digunakan dalam komputasi kompleks dan juga komputer zaman sekarang. Lalu yang terakhir yaitu keunggulan dari multiprocessing. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua itu ekonomis, dan yang terakhir yaitu reliability atau kehandalan. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang perbedaan grid computing dengan parallel computing, jenis shared memory, dan yang terakhir yaitu apa itu hybrid memory. Apakah itu grid computing? Grid computing merupakan jaringan komputer di mana setiap sumber daya komputer dibagikan dengan komputer lain di suatu sistem. Lalu, parallel computing sendiri merupakan penggunaan prosesor lebih dari satu untuk melakukan tugas yang diberikan oleh user, terus dikerjakan bersamaan. Dan apakah perbedaan dari keduanya? Yang pertama yaitu grid computing memerlukan lebih dari satu komputer dan parallel computing hanya perlu satu saja. Yang kedua yaitu grid computing terhubung dengan topologi jaringan terdistribusi atau desentralisasi, sedangkan parallel computing tidak sama sekali terhubung dengan topologi jaringan.
Yang ketiga yaitu setiap komputer di grid computing mengatur sumber daya secara independen dan paralel computing tidak karena sumber dayanya dibagikan. Yang terakhir yaitu semua komputer di grid computing melakukan tugasnya sendiri dan sedangkan di parallel computing melakukan tugasnya secara bersamaan. Dan selanjutnya yaitu jenis shared memory. Shared memory terbagi dari 3 jenis yaitu uniform memory access, lanjutnya non-uniform memory access, dan yang terakhir yaitu cache only memory access. Apakah perbedaan dari ketiga ini? Di uniform memory access, semua prosesor mendapatkan bagian dari memori fisik secara merata dan waktu akses memori lokasi independen dari permintaan yang dibuat oleh prosesor. Yang kedua yaitu non-uniform memory access. Di dalamnya, waktu akses memori saat prosesor mencoba untuk mengaksesnya bergantung pada lokasi relatif atau jauh dekatnya dari setiap prosesor. Dan setiap prosesor bisa mengakses memori lokal milik sendiri yang lebih cepat dibandingkan memori yang dibagi atau non-lokal. Dan yang terakhir yaitu cache only memory access. Di dalam cache only memory access, lokal memori untuk di prosesor di setiap titiknya digunakan sebagai cache, yang sebaliknya digunakan sebagai memori utama, di mana ini berbalikan dengan bentuk uniform memory access dan non-uniform memory access. Lalu yang terakhir yaitu apakah itu hybrid memory? Hybrid memory merupakan teknologi RAM yang berkemampuan tinggi yang berkemungkinan dapat memberi dampak di bidang komputasi tingkat tinggi khusus dan barang elektronik konsumen. Pada awalnya, penggunaan dari hybrid memory digunakan dalam superkomputer dan server yang berkecepatan tinggi, dan sekarang akan berekspektasikan dapat digunakan dalam semua jenis perangkat dan komputer. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.